Cek suaranya kedengar, teman-teman? Aman? Aman, Cukup aman. di ini kan jempolnya kalau kedengar. Aman. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin qala rabbi ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatana yafqahu aqwalana. Ikhwan dan ikhwati fillah yang sangat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di subuh kali ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara yang segar saat ini, sehingga sebelumnya kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, apalagi melaksanakan qobliyahnya, apalagi yang diberikan kesempatan melaksanakan tahajudnya. Mudah-mudahan Allah berikan itu semuanya dengan kelapangan hati, dengan ibadah kita yang ikhlas, sehingga amalan itu menjadi kalimat ibadah. Ikhwan dan ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada saat ini adalah kita kajian berepisode juga sama. Alhamdulillah sudah masuk kepada kajian Tazkiyatun Nafsi yang kelima. Jadi yang saya bahas pada saat ini adalah kita akan membahas hati masing-masing. Karena kalimatnya kalau kita mengaji, kalau kita ikut kajian, malahan tambah artinya hati kita semakin memanas, hati kita semakin artinya marah, hati kita semakin yang namanya terprovokasi dan yang lainnya, berarti kita sudah bisa mendeteksi itu adalah ada semuanya, ada hal-hal yang bermasalah dengan hati kita. Hakikatnya ikhwan dan ikhwati fillah bahwasannya hati ini adalah hal yang apa ya istilahnya itu, hal yang seolah-olah dianggap remeh, akan tetapi ternyata sumber itu semuanya ada dalam hati kita. Sehingga insya Allah pada saat ini di kajian Zoom pada saat ini yang teman-teman hadir di sini di berbagai macam komunitas yang insya Allah sumber kajiannya ini adalah untuk mencas kita, untuk benar-benar mendorong kita kepada hal yang lebih baik. Kalimatnya bukan berlomba-lomba menjadi yang terbaik, tapi lakukanlah hal yang baik itu. Karena kadang-kadang kita menjadi yang terbaik, ternyata di hadapan Allah belum tentu kita yang terbaik. Baik, ikhwan ikhwati fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Pak Dokter boleh di-share ininya. Baik. Kajian Tazkiyatun Nafs ini adalah kajian yang berhubungan erat dengan kemenangan. Karena kalimatnya adalah bagaimana kita bisa memenuhi panggilan sholat, bagaimana kita bisa memenuhi panggilan atau ketemuan dengan Allah. Artinya Allah mengajak ketemuan kita ini dengan kalimat hayya 'alas shalah. Jadi arti secara bahasanya adalah yuk kita sholat, marilah kita sholat. Tetapi di dalam sholat itu ada kalimat hayya 'alas shalah, di sana adalah yuk, kata Allah, yuk ketemuan denganku. Pernah merasa bahwasanya hayya 'alas shalah itu kita memaknai itu sebagai yuk kita ketemuan dengan Allah. Artinya ketemuan untuk bercinta dengan Allah. Artinya ketika kita sholat bercinta dengan Allah itu maksudnya adalah hati kita pasrah kepada Allah, hati kita tawakal kepada Allah, hati kita benar ikhlas kepada Allah. Ketika kita sholat, coba bayangkan bagaimana kepala kita yang awalnya berada di atas tiba-tiba berada di titik yang paling bawah. Ketika sujud, ketika ruku, kemudian setelah sujud dibangkitkan kembali keadaan yang benar-benar berada di atas. Nah, otomatis kalimatnya ini adalah makna yang tersirat bahwasannya ternyata kadang-kadang ketika kita berada di atas, suatu saat kita akan mengalami hal yang di bawah. Tetapi ketika ada yang di bawah, ternyata kita bersujud kepada Allah, kita benar-benar meminta kepada Allah, kita benar-benar mengikhlaskan suatu keadaan ini kepada Allah, kalimatnya Allah akan mengangkat lagi derajat kita berada di atas. Maka kalimat tazkiyatun nafs ini berhubungan dengan kemenangan.
Maka setelahnya, setelah hayya 'alas shalah, apa kalimat azan itu adalah hayya 'alal falah. Kalau arti secara umumnya adalah hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Atau marilah kita menuju kepada keberuntungan. Kalimat kemenangan di sini artinya luas, teman-teman. Artinya kalau teman-teman punya hutang, berarti marilah, kata Allah, mau nggak dilunasi hutangnya. Kalimatnya adalah hayal falah, ini adalah kalau kita artikan keberuntungan ini adalah mau nggak aku selesaikan segala urusannya. Mau nggak anaknya aku jadikan anak-anak yang solih dan solihah. Mau nggak istrinya dijadikan istri yang solihah. Mau nggak suaminya dijadikan suami yang solih. Mau nggak usahanya dijadikan usaha yang bukan hanya kalimatnya adalah untung, tapi kalimatnya mau nggak hartanya atau usahanya atau bisnisnya menjadi bisnis yang barokah. Kalimat ini teman-teman yang kadang-kadang kita memaknai sholat itu hanya secara bahasa. Artinya hanya secara satu arti. Ternyata Masya Allah bisa jadi kalimat bahasa Arab itu adalah mempunyai beberapa makna. Bahkan sangat kaya. Karena kenapa? Bahasa Arab berawal dari bahasa Al-Quran. Dan Al-Quran itu mempunyai makna yang begitu luas. Sehingga kalimatnya adalah kalau kita memaknai secara satu bahasa saja, satu arti saja, berarti kita memahaminya ya udah satu sisi. Tetapi setelah kita memahami dalam kajian ini, Masya Allah, begitu luas. Hayya 'alal falah saja. Oh, berarti sholat itu bisa menjadikan yang namanya solusi untuk kita untuk menyelesaikan masalah. Ya, maka kalimatnya jangan pernah khawatir. Karena kenapa? Jaminannya Allah melesensi kalimatnya adalah kalau kita merasa khawatir dengan masalah yang kita hadapi, Allah menjamin kita dengan ayat, dengan bunyinya seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita artikan bahwasannya, kalau kita benar-benar mengkaji ayat ini, kalimatnya begitu sederhana, tetapi maknanya begitu luas dan mendalam. Kalau kita artikan seperti ini. Hambaku tidak pernah aku berikan beban masalah yang di luar batas kemampuan dirimu. Berarti teman-teman yang mempunyai sekarang beribu-ribu masalah. Berarti kalimatnya, kata Allah, hanya kamu yang mampu. Hanya kamu yang benar-benar bisa menjalani ini. Makanya adanya bergerak, adanya bisnis-bisnis yang lain, ada hufla dan yang lainnya. Kemudian ada teman-teman Ma'yangfa dan yang lainnya, atau komunitas-komunitas yang lainnya kalimatnya. Ketika diberikan beban tersebut, diberikan yang namanya masalah tersebut, kalimatnya adalah sederhana. Tetapi begitu makna. Artinya, hanya kamu hambaku yang benar-benar mampu menjalani masalah ini, yang mampu menjalani amanah ini. Baik, next Pak Dokter. Bagaimana kita menjadikan tazkiyatun nafs ini berhubungan erat dengan makna kemenangan? Sedikit mereview, kenapa saya harus mereview? Kita kembali membahas sedikit bahwasanya hati ini ada 4 tingkatan kalau kata ulama tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu artinya mensucikan hati, membersihkan hati. Artinya apa? Hati ini ada 4 tingkatan. Hati yang terendah disebut sodar, yang cirinya sodar itu adalah dia taat beribadah, tetapi taat ibadahnya masih berhubungan dengan orang lain. Masih selalu diajak oleh orang lain. Artinya dia beribadah masih selalu diingatkan oleh orang lain. Itu disebutnya sodar. Yang kedua adalah qalb. Tingkatan hati ini adalah seseorang hamba atau seorang hamba yang sudah taat beribadah, tetapi taat ibadahnya masih terkait dengan unsur dunia. Artinya kadang-kadang kita semua mengartikan, yuk teman-teman duha, biar artinya rezekinya itu diatur. Biar artinya rezekinya itu mengalir. Nah, istilah seperti itu, kalau dalam kajian tazkiyatun nafs itu adalah kita harus mulai meningkatkan. Kalau tujuannya ingin rezekinya diatur, ingin tujuannya adalah rezekinya dilancarkan oleh Allah, bukan hanya duha. Tapi kalimatnya adalah kita sudah menjadikan duha sebagai kebiasaan, pasti Allah akan mengatur rezeki kita. Nah, tingkatan yang seperti itu baru disebut dengan sodar. Qalbun atau qalb. Maka tingkatkan tingkatan hatinya menjadi fuad. Apa itu fuad? Ketika kita ibadah, ketika kita ingat sama Allah, zikir sama Allah, tujuannya adalah sudah mengharapkan mardotilah ridho Allah.
sudah tidak mengharapkan duha menjadikan melancarkan rizki, sudah kita menjadikan sholat tahajud sebagai melancarkan segala urusan kita, tetapi kalimatnya adalah apa? Aku duha sudah menjadi kehidupanku, pasti Allah akan menjamin semua dalam kehidupan. Bukan hanya dunia, tetapi akhirat. Kemudian yang terakhir adalah lub atau sir. Lub atau sir ini adalah tingkatan hati yang sudah taat beribadah, tingkatan yang sudah menggapai ridho Allah, dan hatinya langsung digerakkan oleh Allah. Itu tingkatan hati yang disebut lub atau sir. Maka tingkatan tersebut bisa dilatih atau dengan kalimat riyadhah. Latihan riyadhah itu bagaimana? Maka dikaji dengan tazkiyatun nafs. Bagaimana mensucikan hati? Maka nafsnya, hatinya, jiwanya harus dilatih. Maka kalimatnya nafsu yang mungkin berawal atau pemula maka disebut dengan nafsu lawamah. Apa nafsu lawamah? Mempunyai ciri pemarah, mempunyai ciri suka iri dengki, mempunyai ciri yang artinya benar-benar suka gibah, mempunyai ciri yang artinya bakhil dan yang lainnya. Itulah yang disebut dengan nafsu lawamah. Berarti kalimatnya adalah apa? Kebanyakan masalah hatinya ada di dalam dirinya. Kemudian naik tingkatannya menjadi nafsu mulhamah. Yang pertama nafsu amarah, Yang tadi saya jelaskan nafsu amarah. Kemudian naik tingkatnya jadi nafsu lawamah. Tingkatan nafsu lawamah ini adalah dia sudah tidak menyalahkan dirinya sendiri, tetapi dia menyalahkan hatinya sendiri. Artinya nafsu lawamah ini adalah nafsu yang sudah tidak menyalahkan orang lain, tetapi dia lebih menyalahkan dirinya sendiri. Kadang-kadang kita suka mengatakan, kenapa ya aku selalu sholat duha tetapi rizkiku seperti ini. Nah, itu kalimatnya adalah meskipun introspeksi dalam diri kita, oh mungkin sholat duhaku kurang, artinya kurang ikhlas, mungkin sholat tahajudku kurang, artinya istiqomah dan yang lain. Itu disebut dengan nafsu lawamah. Kemudian tingkatan nafsu yang ketiga adalah tentang nafsu mulhamah. Tingkatan ini adalah sudah tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan dirinya sendiri, tetapi cirinya adalah dia masih membedakan antara ibadah sendirian dengan ibadah berjamaah. Maksudnya gimana? Ketika sholat berjamaah seperti khusyuk, tapi sholat sendirian ya sudah, gak ada yang lihat ini. Bahkan lebih buruk ibadahnya dibanding ketika ibadah berjamaah. Itu adalah nafsu mulhamah. Tetapi nafsu yang paling ibaratkan paling tenang adalah disebut nafsu mutmainnah. Karena kalimatnya adalah kalau kita ridho dengan segala pemberian Allah, maka Allah akan meridhoi segala apa yang telah diberikan kepada kita. Segala apa yang ingin kita harapkan kepada Allah. Kalimatnya adalah nafsu mutmainnah ini adalah kita ridho dan kita pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Next, dapat. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita kadang-kadang membahas tentang gimana Pak Ustadz hukumnya, gimana Pak Ustadz ini halal atau haramnya, maka teman-teman ilmu fikih itu, ilmu syariat itu nanti akan terlahir dari ilmu usul fikih. Artinya usul fikih itu bagaimana kita memahami dasar-dasar fikih. Kan seperti itu. Bagaimana kita memahami yang namanya bagaimana memahami dasar-dasar untuk kita paham. Maka kaidah usul fikih ini tidak akan terlepas dari 4 unsur. Yang pertama adalah suatu hukum akan berubah dilihat dari tempatnya. Contoh, misalkan ketika kita berada di Jawa Barat, masuk waktunya adalah sholat zuhur. Kemudian kita masuk ke daerah, misalkan kita pindah negara dari Indonesia ke misalkan ke Saudi, yang mana Saudi waktunya itu 4 jam lebih, artinya lebih duluan Indonesia. Berarti ketika kita awalnya melaksanakan sholat subuh, kemudian kita nyampe di Saudi, ternyata punten masih waktunya belum waktu sholat subuh, maka ketika nanti azan subuh lagi, maka kita diwajibkan untuk sholat subuh lagi.
Bukan berarti, oh saya pernah, sudah nih, tidak. Tapi tempatnya di sana mewajibkan untuk kita melakukan sholat subuh. Maka tempat akan merubah suatu hukum. Yang kedua adalah waktu, sama tadi. Waktunya kita, misalkan di sini baru masuk waktunya, waktu sudah lewat dari sholat subuh, ternyata ketika kita nyampe di perjalanan, ternyata waktunya di sana baru menunjukkan sholat subuh, maka lakukan sholat subuh kembali. Kemudian keadaan. Bagaimana keadaan? Teman-teman yang awalnya wajib untuk berwudu setiap sholat, maka kalimatnya ketika keadaannya sedang sakit dan tidak diperbolehkan untuk kena air, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Atau yang keempat, yang menjadikan berubahnya suatu hukum, keadaan atau jiwa. Maka yang awalnya kita diwajibkan untuk melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi dan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, kalau ternyata jiwanya sudah masuk ke dalam kategori ODGJ, maka kalimatnya tidak ada kewajiban untuk melaksanakan segala kewajiban. Nah, seperti itu kita memahami 4 unsur yang namanya akan merubah suatu hukum. Nah, oleh karena itu teman-teman kenapa yang awal mutlak nih haram, tapi ngelihat keadaan dari tempat, dari waktu, dari keadaan, dari jiwa seseorang atau pribadi seseorang. Baik, next. Nah, oleh karena itu teman-teman, kita masih berada di masa pandemi. Karena yang baru diumumkan sekarang kita masih ada di level 3, PPKM level 3. Maka oleh karena itu adalah teman-teman kalimatnya adalah kadang-kadang kalau hati kita sedang bermasalah, kita selalu kesal dengan keadaan saat ini. Tapi kalimatnya adalah apa? Kalau kita mengembalikan pada Al-Quran, kan jiwa yang tenang itu Allah menyebutkan cirinya adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i, kalimatnya adalah kembalilah. Kata Allah, kembalilah. Ila rabbiki, kepada Tuhanmu, yaitu padaku, kata Allah. Kembalilah kepadaku, kata Allah. Dengan kalimat apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Surat Al-Fajr. Secara ridho dengan keadaan yang telah terjadi pada dirimu, dan pasti mardiyah. Kamu akan diridhoi olehku. Kalimat kita diridhoi oleh Allah, kita mendapatkan ridho Allah karena kita ridho dengan segala yang telah Allah berikan kepada kita. Perjalanan hidup kita, meskipun artinya pernah lika-likunya pun menjalankan kemaksiatan dan yang lainnya. Kalimatnya adalah ridho enggak kita menjalankan itu. Bukan berarti kalau ridho, Allah akan keluarkan kita dari masalah itu. Allah akan kembalikan kita ke jalan yang benar. Shiratal mustaqim. Karena kita memahami kalimatnya adalah ihdinas shiratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Itu arti secara bahasanya, arti secara terjemahannya. Tapi kalimatnya adalah, ya Allah, berikan kami solusi yang terbaik. Ya Allah, berikan kami bisnis yang terbaik. Ya Allah, berikan wakaf kami jalan yang terbaik. Sehingga kalau baik kalimatnya, demi Allah, akan sama seperti wakafnya Utsman bin Affan. Akan sama seperti bisnisnya para sahabat yang lain yang kalimatnya adalah meskipun mereka tidak viral di bumi, tetapi mereka viral di langit. Maka kalimatnya kalau teman-teman mengkaji tentang sejarah-sejarah para pebisnis-pebisnis muslim, punten, demi Allah, buku-buku ekonomi sekarang pada saat ini itu belum seberapanya. Tetapi karena kalimatnya mungkin dunia sosial medianya menggembor-gemborkan, akhirnya kita yang mengikuti kiblat mereka. Tapi kalau kita mengkaji tentang bisnis, masalah wakaf saja, Masya Allah. Kita kenal dari, misalkan ketika kita kenal tentang wakaf dari Kang Dani saja, oh ini hal yang baru ya. Padahal itu sudah ada 1400 tahun yang lalu. Padahal itu ada kalimat yang namanya wakaf itu setelah ada pada zaman Nabi Adam pun telah disyariatkan. Tapi kalimatnya apa? Tapi kalimatnya kita mungkin baru tahu pada saat ini. Karena kenapa? Karena kita terlalu mengagung-agungkan ajaran-ajaran orang lain. Ternyata orang lain pun mengkajinya dari sumber orang-orang muslim, umat-umat Islam. Tapi untuk menyampaikannya mereka mungkin lebih berpikir kreatif. Artinya, apa berpikir kreatif? Lebih berpikir untuk ibaratkan bagaimana bisa disampaikan. Sehingga orang-orang menganggap ini adalah dari kami. Orang-orang menganggap ini adalah dari yang namanya sumbernya dari kami.
dari orang-orang non-muslim, kan gitu. Tetapi hakikatnya, coba lihat sumber-sumbernya, itu datang dari Islam. Maka oleh karena itu ketika kita ridho dengan segala sesuatu yang telah Allah berikan pada kita, pasti kita akan diridhoi oleh Allah. Maka kalimatnya adalah dalam syarah hadis Muslim tentang wabah ini, teman-teman, saya hanya mengingatkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang perawi hadis dan ahli hadis, dia menyebutkan bahwasannya hadis riwayat Muslim menjelaskan tentang wabah. Maka penjelasan atau syarah tentang hadis riwayat Muslim tentang wabah ini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, sampaikan teman-teman kepada yang lainnya bahwasannya orang yang wafat karena wabah. Sekali lagi, kita kalau artikan dalam saat ini adalah orang yang wafat karena COVID-19 ini, maka dia wafat dalam keadaan syahid. Bisa difahami ya, orang-orang yang telah meninggal pada zaman saat ini karena wabah, penyebabnya karena COVID ini, maka dijamin dia wafat dalam keadaan syahid. Yang kedua, orang yang terkena wabah, kemudian di waktu wabah, bukan dikarenakan wabah wafatnya, maka ia pun syahid. Artinya orang yang pernah terkena COVID, kemudian dia sembuh. Kemudian ketika dia sembuh, ternyata wafatnya bukan karena COVID, tetapi wafatnya pada zaman COVID juga, maka ia pun mati dalam keadaan syahid. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak pernah kena wabah. Artinya orang yang tidak kena COVID. Kemudian COVID-nya berakhir, kemudian dia wafat. Bukan karena COVID, maka dia pun mati dalam keadaan syahid. Tetapi apa cirinya dia mati dalam keadaan syahid, wafat dalam keadaan syahid, kategorinya adalah disyaratkan harus sabar, teman-teman. Ikhwan dan ikhwati fillah, harus sabar. Ternyata kalimat sabar itu mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilaksanakan. Karena ternyata sabar itu selalu bertanya kepada para ustadz, selalu bertanya kepada yang namanya mengkaji tentang kajian agama atau bertanya pada ulama, kalimatnya adalah apa? Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Ajengan, apakah sabar itu ada batas waktunya? Karena kita kalau sabar-sabar terus, mah sudah gimana capek ya hati ini. Hati ini, kalimat kan tadi kita telah belajar tazkiyatun nafs. Kalau kita capek berarti kita akan marah. Nanti marahnya bukan hanya kepada manusia. Meskipun zahirnya kita marah kepada makhluk Allah, tetapi zahirnya kita marah kepada Allah. Karena kenapa? Kita marah kepada ciptaan Allah. Hakikatnya apa? Hakikatnya sabar itu menurut pandangan Islam, definisi Islam bahwasannya sabar itu adalah iqbalu syai'i minallah. Menerima segala sesuatu dari Allah. Sekali lagi, menerima segala sesuatu dari Allah, baik yang namanya kebahagiaan atau ujian. Sekali lagi garis bawahi. Menerimanya bukan hanya kebahagiaan tetapi ujian. Ujian ini bisa diartikan ujian dalam keadaan senang, ujian dalam keadaan sengsara, ujian dalam artian apapun itu banyak nanti kalau dijelaskan. Berarti kalimatnya harus menerima. Bagaimana? Khalisan, secara ikhlas. Saya dapatkan dari Kang Dani. Kang Dani dapatkan dari gurunya mungkin bisa jadi. Ikhlas ini terbagi pada 3. Ada ikhlas yang pertama, ikhlas memberi. Artinya ikhlas memberi, ketika kita sudah memberi, lupakan. Jangan mengharapkan balasan dari manusia. Karena kalimatnya adalah, kalau kita melakukan segala sesuatu, ingin mendapatkan penghargaan dari manusia, seringnya kita kecewa. Karena kenapa prinsipnya? Suatu saat ketika hidup kita apapun, kalimatnya manusia selalu mengomentari kita. Bahkan komentarnya ada 2. Ada pujian, ada hinaan. Kalau bahasa sekarang netizen gitu kan bahasanya. Gimana netizen kita telah melakukan segala sesuatu, tetapi netizen tetap berkomentar yang negatif kan gitu misalkan. Maka kalimatnya adalah kalau kita berpikiran seperti itu, maka jadinya adalah kekecewaan. Maka kuatnya pada saat ini adalah dihina apapun kita oleh manusia tidak akan menjadikan kita hina di hadapan Allah.
Atau sebaliknya, kita dipuji, disanjung apapun oleh manusia, tidak akan menjadikan kita terpuji di hadapan Allah. Maka kalimatnya apa? Kalimatnya adalah carilah pujian dari Allah, sehingga kita menjadi makhluk Allah yang terpuji dengan cara kita sering memuji kepada Allah. Maka yang kedua, jauhi kita menjadi hamba Allah yang hina, karena nanti akan terhinakan. Kalimatnya patokannya langsung kepada Allah. Berarti kalimat tadi adalah ikhlas memberi.